Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Arista, oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pada kesempatan kali ini adalah Pak Arista Wibisono selaku pembicara pada Ngobris pagi ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala LPPM, Ibu Dr. Tri Sunarsi SSDMKes, dan rekan-rekan dosen yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam agenda Ngobris pada pagi hari ini. Selanjutnya, nanti kita akan melakukan Ngobris atau ngobrol riset dengan tema trik mudah membuat video inspiratif dengan media sederhana untuk memvisualisasikan proses penelitian dan PKM yang akan disampaikan oleh Bapak Arista Wibisono. Kemudian kita langsung kepada acara inti saja, nggih, Pak Arista. Siap. Baik, untuk acara selanjutnya pada sesi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Arista yang sekaligus sebagai konten kreator ya Pak ya. Kalau saya lihat di IG-nya, beliau juga Ya, sebagai baik. konten kreator, bagaimana membuat video inspiratif sebagai sarana memvisualisasikan proses penelitian dan PKM. Monggo untuk waktu dan O- tempat, saya persilahkan kepada Bapak Arista. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada LPPM Unjaya atas kesempatannya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, kemudian sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi pada pagi hari yang cerah, indah, bahagia ini. Saya menyapa kepada semua dosen yang sudah hadir. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang luar biasa, sehat, bahagia, tanpa kurang suatu apapun. Dan topik pada pagi hari ini itu adalah dokumentasi riset format video. Saya harap Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Manakala ada sesuatu kendala atau ternyata tidak bisa diikuti, boleh langsung mungkin chat personal atau se apa ya seyogianya bisa yang saya langsung ketahui, misalnya di layar on cam atau apapun. Baik, saya saya cerita sedikit bahwa dalam dokumentasi riset itu tidak semua eh, orang itu bisa melakukannya dan mengetahui bagaimana eh, sudut mana atau bagaimana mengambil gambar, cahayanya harus seperti apa, pakai kameranya seperti apa, kemudian haruskah landscape, haruskah portrait, itu kadang kita tidak ketahui. Tapi hari ini saya akan berikan tips kepada Bapak Ibu untuk menghemat budget penelitian yang sudah dialokasikan. Seandainya mau menyewa jasa videografer, kalau Bapak Ibu udah punya skill dasarnya, saya rasa itu bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lain seperti olah data, karena olah data tentu saja lebih penting. Itu outcome-nya lebih ditunggu-tunggu daripada kadang-kadang format video. Tapi untuk jenis pembiayaan, bantuan pembiayaan oleh Dikti yang untuk prototype atau purwarupa itu format video juga tidak kalah penting dari yang lain. Nah, saya akan sharing sedikit mengenai apa pengalaman saya di dokumentasi. Saya berikan outline Bapak Ibu bahwa yang kita bahas hari ini itu tiga topik saja. Persiapan, proses rekam, dan pengolahan. Ini bisa menjadi catatan Bapak Ibu manakala Bapak Ibu ingin merekam video, ini kan khusus video ya. Itu kita jadi tahu, oh pakai jasa atau saya saja
atau dibantu oleh siswa atau yang lain lagi bisa harapan saya setelah tahu sharing ini nanti Bapak Ibu bisa mengetahui oh kalau untuk video ternyata bisa seperti itu oke bisa untuk mengambil langkah yang kira-kira budget friendly atau yang lain-lain bisa bisa bermacam-macam dampaknya. Nah, kenapa perlu dokumentasi? Dokumentasi itu kita ketahui bahwa itu adalah hak kekayaan intelektual, intellectual property, bisa kita daftarkan hak cipta. Kemudian kalau itu mengenai proses seperti bagaimana cara mengambil gambar purwarupa, video purwarupa, itu rangkaian prosesnya bisa kita patenkan. Dan kemudian memberi kesempatan untuk diikutkan dalam bantuan biaya luaran prototipe. Karena untuk event dikti yang berupa bantuan biaya luaran prototipe, kita harus ada videonya. Dan video itu juga menjadi salah satu penilaian apakah kita mendapatkan pembiayaan atau tidak. Kemudian, nah ini untuk Purwarupa tadi ya. Sekarang untuk eh, bantuan pembiayaan atau kompetisi metode pembelajaran daring itu juga perlu adanya video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu sejauh saya mengetahui dengan membuka Spada di eh, website dari Kemendikbud, mereka dosen-dosen yang lain di luar sana itu tidak hanya dia mempresentasikan PowerPoint, tapi mereka ternyata juga menggunakan layar hijau. Kemudian ada potongan scene yang diambil dari cuplikan-cuplikan video dan digabungkan. Sehingga hal semacam itu terkadang kita juga perlu tahu meskipun tidak harus menyeluruh bagi Bapak Ibu dosen. Selanjutnya, nah seperti yang diingatkan oleh Ibu Tri di grup bahwa outcome hasil video itu ternyata untuk penelitian PKM itu tidak tidak cuma setelah ngerekam, dipindah, diolah, itu lantas sampai situ saja. Ternyata masih ada beberapa yang harus kita patuhi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya menarik, indah, cantik, cakep, enak itu sebenarnya subjektif. Tapi kita bisa memberikan safeguard, memberi apa ya, save suatu outline yang orang-orang melihat pun sudah, saya rasa kalau mayoritas melihat video itu sudah, oh video ini sudah mengandung informasi, ada teks yang bisa membuat orang yang tidak bisa mendengar itu membaca. Kemudian kita juga harus menolong orang-orang yang disabilitas, misalnya dia tidak bisa melihat, maaf, tidak bisa tunanetra misalnya. Kita berarti harus menggunakan suara penjelas. Misalnya seperti ini adalah lokasi yang terletak di, ya itu harus ada suaranya. Makanya kita harus mengenal target kita siapa. Kemudian ada subtitle itu khusus untuk yang tidak bisa mendengar. Kemudian eh Pak, terkadang kita, ya, Pak Arista, ya, Nyun Sewu, ya, ini oke. share screen materi atau enggak, nggih? Itu sorry, sorry. Seharusnya sudah ada. Tapi terima kasih. Ah, ini Oke. adalah salah satu contoh bahwa teknologi itu terkadang begini begitu ya. Tapi oke, terima kasih sudah mengingatkan. Terima kasih Mbak Novita. Saya izin share Bapak Ibu. Saya ulangi dari depan, mumpung belum terlalu jauh. Ah, tadi syukurnya topik-topik di depan ini untuk visual belum terlalu mengikat, tapi nanti semakin jauh ke apa ya masuk ke materi sharing itu akan banyak tampilan-tampilan yang perlu saya juga share audionya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, saya ulangi share dengan audio. Nah,
Bapak Ibu, kita akan cover 3 topik pembahasan: persiapan, proses rekam, olah, dan produksi. Kemudian, ya, mengapa perlu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa dokumentasi diperlukan manakala kita itu sedang mengikuti event-event tertentu seperti penelitian, PKM, itu kita juga memerlukan dokumentasi untuk kita bisa presentasikan manakala diperlukan. Kemudian hasilnya bisa menjadi dasar hak cipta, didasari nanti bisa untuk menjadi kita daftarkan untuk jadi hak cipta. Dan proses kita mengambil gambar kalau itu dituliskan dengan baik, dirancang dengan terorganisir itu bisa jadi hak paten. Kemudian juga bisa menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan biaya luaran prototipe atau perwarupa, serta dapat diikutkan manakala ada kegiatan kompetisi metode pembelajaran daring dari Dikti. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas, Bapak Ibu. Eh, Terdapat syarat untuk format video profil hasil penelitian itu beberapa hal. Ini saya lampirkan kebetulan tadi. Terima kasih Bu Tri sudah share. Tadi kalau saya tidak salah ada di grup itu langsung saya potong tempel di slide supaya nanti bisa kalaupun ini diperkenankan untuk di-share nanti agar saya share dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ini. Oke, kemudian nah, kendala dokumentasi. Tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mendokumentasikan sesuatu hal. Perlu waktu, biaya, dan energi untuk bisa menguasai minimal skill dasar yang cukup untuk menjadi pondasi. Ada Bapak Ibu barangkali yang sudah senang mendokumentasikan hal-hal macam-macam sehingga untuk belajar semacam itu Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi manakala itu menjadi kendala, Anda tidak tahu ini harus mulai dari mana ya, kameranya aku setel seperti apa dan sebagainya, maka solusi terbaik adalah iya, side eye. sewa Buat teman-teman jasa. kameramen, tetap hati-hati ya. Fokusnya adalah kita aman dulu baru take konten yang menarik. Jangan sampai kita Oke, yang malah Bapak Ibu, jadi bahan manakala kontennya. Bapak Ibu sedang mengambil konten atau sedang mendokumentasikan sesuatu, perhatikan kiri kanan medan Bapak Ibu melangkah. Karena bisa jadi bukan eh, ruangannya atau seseorang yang lain yang Bapak Ibu rekam, tapi malah jadi subjek kontennya malah kita gitu. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi. Karena itu sangat penting untuk kalau kameramen terkorban, maka dokumentasi tidak jadi gitu kan, tidak berhasil. Sehingga ya salah satu solusi adalah kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang karena kita tidak bisa semuanya sendirian. Kemudian ya asal budget sesuai dan targetnya, hasilnya, outcome-nya juga sesuai seperti yang digariskan dalam budget dan dijanjikan ya oke lah Bapak Ibu bisa menerima itu. Tapi kalau budgetnya terlalu tinggi, hasilnya kurang juga saya rasa Bapak Ibu bisa menilai. Begitu pula budgetnya rendah, hasilnya tinggi, itu pasti ada sesuatu. Maksudnya menurut saya jasa seperti perekam video, editing video itu kan profesional. Dia menggunakan kemampuannya. Kalau sampai dia itu membudget rendah tapi hasilnya tinggi, saya rasa orang itu belum mengetahui mengenai price tag gitu ya. Tapi itu di luar topik kita sehingga kita harus geser setelah ini. Side Oke, Bapak Ibu, singkat cerita, ini adalah waktu saya menjadi dokumenter di suatu acara internasional di Dubai pada Januari yang lalu, dan saya mempraktekkan penggunaan kamera iPhone dan gimbal Moza
Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah manakala Bapak Ibu sedang mendokumentasikan kegiatan yang beramai orang, alangkah baiknya Bapak Ibu dalam satu potongan video itu bisa mendapatkan berbagai sisi. Nah, dalam video yang saya ambil ini, saya tidak mementingkan apa yang mereka bicarakan, tapi saya cukup mengambil gambar video mereka, mengambil citra bergerak mereka. Dan dengan demikian berarti kualitas harus saya pertimbangkan karena mereka menginginkan, jadi saya itu diminta saat itu juga karena saya suka mendokumentasikan oleh panitia, saya diminta tolong untuk jadi dokumenter dadakan gitu. Dan saya menyanggupinya dan saya mengetahui bahwa merekam video itu jangan sampai kita memberikan resolusi yang kurang dari apa yang ditargetkan oleh yang minta gitu ya. Karena request itu penting untuk kita penuhi kalau kita bekerja dengan orang asing apalagi. Dan kita secara intuisi kita itu harus jalan bahwa oh ini aku disuruh aku melakukan dokumentasi. Aku harus menyeting ini itu dan sebagainya. Sehingga hasilnya sangat baik bahkan lebih dari itu. Dan Bapak Ibu ketika mempersiapkan perekaman video ada 4 hal utama yang harus saya sampaikan. Kamera, yang pertama, Bapak Ibu memilih kamera HP atau profesional. Ini juga tergantung kepentingan. Kalau Bapak Ibu merasa menggunakan kamera profesional itu, aduh berat bawanya juga susah. Tapi semua apa namanya, semua presentasi ini, maaf, semua sharing yang saya lakukan ini begitu Bapak Ibu menyewa jasa videografer juga tidak lantas meniadakan sharing ini. Jadi Bapak Ibu juga perlu tahu basic-basicnya supaya si fotografer atau videografer itu kadang-kadang mereka tahunya cuma merekam, tapi tidak tahu bagaimana cara merekam yang baik untuk sebuah dokumentasi. Nah, jadi yang pertama pakai HP atau pakai kamera profesional nih. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin membuat video sinematik atau hanya dokumenter? Maaf, dokumenter sama sinematik beririsan. Jadi, apakah Bapak Ibu ingin membuat video sinematik, dokumenter, atau video dokumentasi untuk keperluan tertentu misalnya? Nah, itu juga dipengaruhi berbagai jenis kamera. Kamera itu ada berbagai jenis, maaf maksud saya itu. Antara lain jenis-jenis mereknya, kemudian jenis lensanya, kemudian kamera bodinya pun memiliki kemampuan yang beragam. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah diliputi dengan berbagai, aduh nanti datanya gimana ya, nanti sumbernya siapa, ini metode penelitiannya kualitatif, kuantitatif, maka saya himbau Bapak Ibu geser langsung ke HP saja. HP yang terbaik yang menurut penilaian pasar 2024 itu ada Samsung dan iPhone. Samsung untuk Android, iPhone untuk iOS. Apple iOS ya. Kemudian mikrofon. Apakah Bapak Ibu perlu merekam suara dari narasumber misalnya atau dari banyak orang, maka perlu dipertimbangkan adanya mikrofon. Kapan menggunakan mikrofon yang berkabel, kapan yang nirkabel. Untuk yang berkabel biasanya kalau jarak wawancaranya tidak terlalu jauh dan untuk personal 1-2 orang. Tapi kalau yang nirkabel itu bisa untuk satu meja gitu berenam misalnya, itu bisa dipasang di satu sudut saja, kemudian suara mereka semua bisa terekam. Dan artinya dengan wireless, dengan nirkabel, Bapak Ibu bisa merekam dari kejauhan dan suaranya tetap seperti dekat.
Itu untuk mikrofon Bapak Ibu. Kemudian nanti manakala Bapak Ibu ada pertanyaan boleh langsung disampaikan tanpa harus menunggu saya selesai. Alat bantu yang lain seperti selfie stick itu perlu karena Bapak Ibu terkadang tidak harus memegang itu kamera dengan tangan. Itu akan membuat kadang-kadang bergetar, kadang-kadang juga tidak stabil, goyang. Sehingga Bapak Ibu butuh alat bantu seperti selfie stick, monopod yang hanya satu kaki, atau tripod yang kakinya ada 3 yang biasa digunakan oleh konten kreator ataupun videografer, termasuk fotografer. Kemudian gimbal. Gimbal ini kalau Bapak Ibu belum pernah mengetahui, itu adalah alat untuk menyeimbangkan video yang bisa berasal dari HP atau dari kamera profesional, dan salah satu bentuknya seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai gimbal. Dan ini sudah ada mesinnya sehingga Bapak Ibu misalnya getar sedikit pun atau goyang, dia seperti kepala ayam yang akan tetap stabil di tengah sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan video yang halus tanpa ada getaran. Kemudian yang terakhir dari persiapan di slide ini adalah aplikasi perangkat lunak yang sangat mudah digunakan dan menjadi konsumsi pasaran untuk video kreatif. Bidang video kreatif itu adalah CapCut dan Filmora. Ini ada yang versi non berbayar dan versi berbayar. Versi non berbayar itu fitur-fiturnya terbatas. Seperti pilihan stikernya yang bergerak-gerak itu hanya sedikit. Kemudian ada fitur-fitur transisi yang juga dibatasi. Dan audio, kemudian ada video yang kadang-kadang kita itu biasanya dulu mencari di YouTube dulu, diunduh baru ditempel. Sekarang CapCut dan Filmora menyediakan storage untuk video-video seperti waktu merekam Bapak Ibu pengen dalam video itu ada misalnya gambar ilustrasi anak, ada matahari, ada kupu-kupu misalnya seperti itu. Bapak Ibu tidak perlu kesulitan mencari di Google dulu atau di YouTube. Bapak Ibu cukup menggunakan aplikasi CapCut atau Filmora, di dalamnya sudah ada stok-stok seperti itu. Next, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh ketika saya mengambil dokumentasi di padang pasir di suatu tempat di Dubai juga, Bapak Ibu. Nah, maka kita itu harus tahu tergantung subjeknya, apa yang ingin kita rekam. Kalau yang ingin kita rekam adalah subjek alam, maka kita harus benar-benar menunjukkan sudut alam itu yang terbaik gitu. Dan itu nanti akan saya tunjukkan bagaimana. Tips itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu pro atau tidak pun itu akan membuat Bapak Ibu tampak seperti pro. Jadi Bapak Ibu misalnya menganggap diri Bapak Ibu sebagai videografer pemula gitu. Tapi nanti setelah saya ajari mengenai sebenarnya itu adalah rumusan internasional universal untuk pengambilan video dan foto. Nanti saya share. Tapi sebelum itu saya juga perlu sampaikan bahwa dalam mengkonsep video banyak hal penting yang harus kita catat di awal dan kita atur sebelum merekam. Nah, kapan untuk landscape, kapan untuk portrait, Bapak Ibu? Portrait seperti di kiri, ya video yang saya tampilkan di layar itu adalah jenis layar portrait. Portrait itu lebih ke posisi kamera itu berdiri tegak seperti ini. Tapi kapan kita juga perlu landscape seperti ini? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus melihat syarat pembuatan video. Kalau itu video disyaratkan oleh pemberi dana, maka ikuti. Syarat video harus misalnya portrait, berarti ikuti portrait. Kemudian landscape
itu untuk apa? Nah, landscape ini biasanya untuk skenario yang akan diposting di sinema platform seperti YouTube, seperti video.com, seperti eh, ada berbagai jenis. Saya beberapa agak lupa, tapi biasanya seperti YouTube itu orang-orang akan cenderung menyukai video yang landscape. Dan ketika Anda diminta oleh Dikti untuk mengunggah video itu, nah sebaik-baiknya mengunggah adalah di YouTube. Dan kadang-kadang, sekali lagi, lihat syaratnya Bapak Ibu. Kemudian portrait itu umumnya untuk Reels seperti TikTok, Instagram, kemudian Snapchat, dan sebagainya. Sehingga jarang orang menggunakan portrait untuk dokumentasi. Kebanyakan orang menggunakan landscape, maaf, landscape untuk dokumentasi. Misalnya rapat yang dihadiri oleh pemerintah, kita harus mendokumentasikan itu karena itu adalah salah satu proses penelitian kita. Maka Bapak Ibu saya himbau untuk mengambil videonya secara landscape karena kalau itu portrait pasti sudah tidak digunakan lagi nanti. Kecuali Bapak Ibu secara santai, informal itu untuk konten Instagram atau konten TikTok, Bapak Ibu boleh menggunakan portrait. Tapi Bapak Ibu juga bisa mengambil yang tadi sudah direkam landscape itu dipotong sehingga terkesan portrait. Tapi kalau seperti itu berarti ada bagian yang tidak sepenuhnya tampil. Kemudian fokus perekaman, Bapak Ibu, video kah? Video fokus video suaranya nggak masalah, mau dia rame, mau ada gangguan itu nggak masalah, atau video audio. Karena kadang-kadang kalau kita merekam audio juga, kita kan perlu tempat yang terisolir dari gangguan-gangguan suara. Dan kita juga memerlukan mikrofon yang terbaik agar suara narasumber kita atau suara sesuatu yang kita rekam itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian resolusi. Apakah kita harus menggunakan yang tertinggi atau yang standar? Meskipun Bapak Ibu disyaratkan untuk mengunggah video 720p misalnya, maka saran saya tetap gunakan resolusi yang standar 1080. Kan nanti toh juga bisa dikonversi turun. Atau kalau saya akan menggunakan 4K. Karena itu eh, ketika kita pengen mendapatkan kualitas yang terbaik kita sudah punya. Tapi kalau disyaratkan harus turun, tinggal kita konversi turun gitu. Tidak perlu risau. Kemudian bagaimana menentukan apakah 30 fps atau 60 fps? 30 fps itu untuk dokumentasi sederhana. Tapi kalau 60 fps Bapak Ibu itu untuk sinematik, untuk Bapak Ibu pakai. Nanti ada contoh di akhir untuk Bapak Ibu pakai manakala Bapak Ibu sedang membuat film pendek, sinema pendek atau dokumen dokumenter seperti Discovery Channel, National Geographic. Nah, itu menggunakan 60 fps. Kebanyakan konten mereka di-save dalam 60 fps dan 4K. Tapi kalau kualitas HP atau kamera Anda tidak bisa setinggi itu tidak menjadi masalah. 1080p sudah cukup, 30 fps juga sudah cukup. Nah, kemudian siapa yang akan menonton? Itu juga perlu dipertimbangkan. Terkadang yang menonton adalah orang yang misalnya tunanetra, tunawicara, atau apa namanya tidak bisa mendengar misalnya seperti itu, bisu tuli. Kita juga harus memikirkan mereka sehingga kita kadang beri teks, suara teks itu juga muncul, suara orang dalam video juga dimunculkan. Kemudian apabila kita mempunyai waktu dan budget yang berlebih, kita bisa memberikan interpreter di dalam video kita. Kemudian, apakah itu target audiensnya umum? Itu juga perlu kita ketahui. Ada beberapa yang harus kita hindari dalam perekaman. Misalnya, kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan cuplikan video
TikTok misalnya, atau cuplikan video Instagram, karena itu akan melanggar copyright. Begitu pula lagu, kita tidak bisa sembarangan menempel lagu. Wah, aku lagi suka lagu Korea ini misalnya. Aku lagi suka lagu ini, tempel. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mengatur durasinya. Jadi lagu tidak boleh lebih dari 20 detik. Potong, nanti diselingi lagu yang lain 20 detik, potong, kemudian yang lain lagi. Karena itu akan, saya pernah mengunggah video dengan durasi yang lama, itu langsung Anda sedang membajak lagu orang. Iya, menurut saya logis karena ketika lagu kita tumpangkan dalam video kita itu kan seolah-olah kayak memberikan orang lain kesempatan mendengarkan full musiknya. Kemudian, nah ini tadi seperti yang saya bilang di awal, syarat perekaman itu dibaca lagi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau memang Bapak Ibu hanya untuk merekam karena kesenangan pribadi, ya syarat perekaman tidak perlu dihiraukan. Tapi kalau itu adalah untuk penelitian, nah tolong betul-betul dicek. Kemudian menyiapkan naskah, apakah perlu ada percakapan atau interview disiapkan. Kemudian teks subtitle, menurut saya itu juga kasuistis ya, tidak selalu harus ada. Tapi kalau Bapak Ibu pengen membantu kaum-kaum disabilitas, subtitle sangat membantu dan apalagi ada suara yang membaca subtitle itu. Kemudian penjayaan ekstra atau tidak, Bapak Ibu merekam di ruangan yang sangat gelap, perlu cahaya pastinya. Jadi sebelum membawa alat-alat kamera, alat bantuan yang lainnya, pastikan Bapak Ibu juga mengetahui situs yang akan Bapak Ibu rekam videonya itu memiliki pencahayaan seperti apa. Karena kalau cahayanya kurang, kalau Bapak Ibu menggunakan HP atau kamera profesional sekalipun tidak bisa membantu. Cahaya itu adalah kunci kalau dalam rekam video dokumenter, sinematik, kecuali Bapak Ibu sedang merekam film pendek. Ada skenario di mana harus gelap. Ah, itu beda lagi. Kemudian HP atau kamera profesional. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau untuk dokumentasi dikti, video dikti, saya rasa HP sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau memang syaratnya harus semenarik mungkin, nah semenarik itu subjektif. Tapi kalau Bapak Ibu artikan semenarik mungkin itu menggunakan kamera komodo yang satu unit bodinya itu harganya 120 juta. Kemudian menggunakan gimbal reel yang bisa seperti mobil bisa melaju secepat itu. Kemudian bikin sinema dan sebagainya. Hanya untuk penelitian, saya rasa tidak ada salahnya juga. Itu akan menarik. Tapi ingat budget kan Bapak Ibu. Jadi kapan Bapak Ibu harus menggunakan HP dan kamera profesional? Sekali lagi, kalau untuk penelitian, Bapak Ibu bisa melihat budget. Kemudian siapa subjek yang akan kita rekam? Nah ini juga penting Bapak Ibu, karena saya pernah merekam narasumber yang malu kalau di depan kamera. Sehingga di sana dia harus kita tinggal. Jadi Pak, video sudah saya ini udah rekam ya Pak, ini sudah merekam. Jadi Bapak silakan langsung ngomong. Kami tidak ada di ruangan. Oh, dia ngomong setelah tidak ada di ruangan. Tapi waktu kami di ruangan salah terus. Jadi kita harus menyadari semacam itu. Kecuali itu adalah untuk merekam banyak orang, itu beda lagi. Kalau memang memerlukan eh, treatment khusus, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus melihat kamera pada saat ini, ya itu kita juga harus arahkan. Karena sekali lagi, syarat itu memang tulisannya hanya silakan buat semenarik mungkin. Tapi kalau itu tidak direncanakan juga nampaknya akan kurang. Kemudian, kapan memerlukan skrip, kapan tidak, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Nanti semua bilang seperti ini ya. Nah, itu juga kadang-kadang diperlukan mengarahkan. Kemudian bagaimana mengatur autofokus? Apakah fokusnya ke seluruh hal yang ada di depan kamera atau hanya satu orang, jadi yang lain blur misalnya.
itu saya rasa tidak terlalu signifikan kepentingannya, sehingga tidak perlu Bapak Ibu hiraukan. Kemudian durasi potongan video. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu tuh pengen merekam rapat itu sampai selesai atau dokumentasinya itu berjam-jam atau bermenit-menit. Saya himbau, selain itu misalnya Bapak Ibu harus merekam panjang. Nah, selain itu Bapak Ibu juga harus punya video potongan-potongan pendek dari segala sudut untuk mewarnai cuplikan video Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan contohnya seperti di akhir nanti. Nah, ini ada dua video. Mohon maaf saya stop sebentar. Ada dua video yang saya ambil dokumentasi ketika saya di Dubai. Yang sebelah kiri itu saya sengaja ambil panjang, kalau nggak salah beberapa detik, 50 atau 40 detik. Itu untuk saya tentukan di bagian mana dari seluruh detik itu untuk saya cut. Jadi Bapak Ibu, menurut menurut hemat para videografer, kalau untuk dokumentasi, Bapak Ibu bisa mengambil 3 langkah. Yang satu, merekam sampai suatu momen krusial berakhir. Kalau itu berakhirnya 5 menit, ya rekamlah 5 menit. Yang kedua metodenya, merekam maksimum 2 menit. Meskipun tahu bahwa seremonial itu sampai 10-an menit, tapi cukup 2 menit di awal, 2 menit di tengah, atau 2 menit di akhir. Maksimum 2 menit. Yang ketiga, suka-suka kita. Aku cuma butuh itu tangannya salaman 5 detik. Setelah itu aku zoom jauh, orang-orang itu ketawa 5 detik juga, ya udah. Nah, itu jadi ada 3 cara mengambil bagaimana durasi yang sebaiknya, itu ada 3 cara. Nah, ini yang sebelah kiri itu saya sengaja tidak tidak stabil karena saya ingin mengambil potongan-potongan saja, tidak keseluruhan video. Bagaimana saya mengatakan itu tidak stabil? Bapak Ibu bisa lihat horizon di tengah itu kan ada gumuk pasir. Nah, gumuk pasir itu semula dia berada di paling atas dari mata tengah kita. Kemudian kadang-kadang meninggi, kadang-kadang rendah, nah seperti ini. Sangat rendah, saya fokus ke matahari. Nah, dari video ini saya sudah dapat banyak ide konsep untuk potongan. Jadi Bapak Ibu bisa sekali gerak dalam 2 menit itu mengambil konsep untuk dipotong. Kemudian yang bawah kanan ini, nah ini cenderung lebih stabil, yaitu untuk menekankan keramaian di situ, keindahan gedungnya, dan langit. Saya kembali setelah ini ke orang-orangnya lagi. Ya, jadi Bapak Ibu perlu juga mengetahui siapa yang akan Bapak Ibu rekam. Gedung-gedungnya atau orang-orangnya. Kalau dua-duanya berarti Bapak Ibu harus ke tengah. Gedungnya kelihatan, orangnya kelihatan. Kalau Bapak Ibu ingin gedung dan langitnya, maka orang-orangnya diminimalisir, mau nggak mau harus terkorban. Seperti itu. Kemudian saya geser. Nah, ini Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu pro atau pemula atau apapun itu Bapak Ibu menyebut diri Bapak Ibu, ini adalah golden ratio, golden rule dari pengambilan foto, pengambilan video. Nah, ini ada beberapa gambar, ada 6 totalnya. Yang paling terakhir yang orang bawa HP itu hanya note bahwa di setiap HP kita yang baru, yang rilis tahun 2014 ke atas, itu mempunyai fitur grid seperti yang di layar. Jadi Bapak Ibu, gambar yang paling kiri itu golden ratio rule yang pertama.
Bapak Ibu boleh ngambil orang di tengah. Itu orang-orang pasti tahu foto yang baik itu yang simetris, kiri kanan orangnya di tengah. Atau subjek yang kita rekam di tengah. Misalnya rapat, mejanya simetris di tengah, orang-orangnya rapat. Tapi kita juga boleh asimetris seperti gambar tengah yang ibu-ibu itu. Jadi posisikan subjek kita ada di tengah, kemudian di sisi titik dua itu kiri seperti gambar ibu yang tengah. Atau kalau orangnya banyak seperti gambar yang setelah ibu itu di kanan. Atau kalau orangnya hanya sendirian di sebelah kanan kamera, maka seperti pojok kiri bawah. Kalau close up seperti gambar di sebelah tengahnya antara, maaf, yang bawah itu kan ada 4 gambar. Gambar kedua dari kiri, seperti gambar masnya itu. Kemudian contoh juga apabila semi close up, agak agak close up, tapi juga tidak terlalu close up, itu seperti gambar nomor 3 di bawah. Dan ini portrait ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dapat view lebih bagus lagi untuk dokumentasi itu ketika landscape. Dan itu sangat membantu. Grid seperti ini itu membantu. Intinya Bapak Ibu itu harus meletakkan subjeknya ada di tengah atau di sisi kiri atau di sisi kanan, asal jangan sampai keluar dari garis itu. Jadi Bapak Ibu bisa cari di Google bagaimana menerapkan rule of thirds atau golden ratio dalam video. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Saya yakin Bapak Ibu setelah itu jadi fotografer yang handal atau videografer yang handal. Karena ini adalah rules-nya untuk memfoto atau memvideo sesuatu. Nah, manakala Bapak Ibu merekam subjek yang berupa benda seperti minuman atau makanan, buah segar gitu, Bapak Ibu perlu juga untuk close up dan perhatikan apakah kamera Bapak Ibu bisa mendukung fitur close up, itu juga penting. Karena dalam merekam apabila kita merekamnya jauh terus, padahal sesuatu yang penting itu ada di dekat, akan lebih baik kalau itu direkam dengan jarak dekat. Itu juga akan membuat eh, hal yang harusnya menarik jadi kurang gitu ya. Tapi sekali lagi, menarik itu bisa tidak hanya cara ngerekam videonya, tapi lagunya, warnanya, teks itu juga bisa mempengaruhi kemenarikan video. Kemudian sebelum dan ketika merekam, pastikan perangkat diuji coba. Cahayanya pas atau tidak, direkam dulu. Oh iya, cahayanya kurang. Apa yang harus ditambahkan? Cahaya kah atau videonya disetel, kamera disetel dan sebagainya. Cek situasi, kondisi medan sebelum merekam supaya kita tidak jatuh misalnya, atau kita tahu kita harus naik ketika merekam ini atau kita harus di mana. Kalau Bapak Ibu menggunakan jasa sewa, maka berikan instruksi ini kepada si videografer, karena kadang-kadang videografer itu taunya cuma ngerekam dari sudut situ, jalan ke sini, cuma monoton gitu. Padahal kita pengen sesuatu yang menarik. Coba merekam terlebih dahulu, kemudian dilihat hasilnya. Kemudian, nah ini yang nomor 4 ini, waktu saya di Dubai dan di India serta di Malaysia, ada hal yang harus dihindari. Misalnya merekam wajah orang, itu pasti ditanya, untuk apa nih videonya? Kalau video itu video portrait gini, mereka tidak akan tanya. Tapi kalau video itu udah pakai alat, maaf, kalau pakai HP mereka masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah pakai alat lengkap, gimbal, nah itu pasti ditanya. Untuk apa nih? Untuk dokumentasi. Oh ya, tolong nanti wajah saya misalnya di blur ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hal-hal sensitif seperti eh, orang dengan gangguan jiwa itu juga tidak boleh masuk
ke video kecuali dari awal disclaimer bahwa ini adalah untuk pendidikan, sudah ada perjanjian sebelumnya, misalnya seperti itu. Kemudian merekam orang yang tidak seharusnya ditampilkan, kemudian adegan skenario sesuatu yang tidak seharusnya ditampilkan itu juga perlu kita ketahui. Data sensitif seperti kartu kredit, kartu debit, nomor HP. Karena saya pernah mengunggah video di TikTok, ada nomor HP saya waktu itu langsung di take down. Sehingga oke, saya memahami bahwa seperti itu memang lebih baik tidak disiarkan. Kemudian beri aba-aba Anda sendiri untuk membantu menandai sebelum mengedit video. Jadi kayak take pertama direkam ya dalam video kita. Take pertama 3, 2, 1. Atau Anda bisa menandai dengan tepukan gitu atau berapa kali tepukan boleh. Karena itu ketika kita ngedit tahu bahwa oh itu bagian ini, oh itu bagian ini. Kemudian cek durasi. Tadi ada 3 metode untuk membagi durasi. Buat stok banyak untuk satu skenario. Nah, ini yang nomor 8 ini percaya tidak percaya Bapak Ibu. Ketika seseorang jengkel mengambil video, hasilnya itu ada aja. Getar lah, miring lah, kemudian fokusnya blur yang sini, yang situ. Jadi Bapak Ibu ketika merekam video, pastikan Bapak Ibu menaruh segala jiwanya dalam kamera itu dan seluruh proses perekaman. Karena kalau Bapak Ibu itu lagi jengkel, marah, sebel, itu akan terlihat bagi beberapa orang, tidak semua. Dan selanjutnya, nah ini, Bapak Ibu juga jangan sampai Bapak Ibu jadi konten. Karena Bapak Ibu ingin mengambil konten, jadi jangan sampai Bapak Ibu yang jadi kontennya. Ketika merekam, tolong pose jangan seperti Bapak itu. Pose itu bisa menyulut menyulut viralisme gitu ya Bapak Ibu. Dan yang lainnya yang seperti di bawah, pastikan cap penutup lensa itu sudah diambil sebelum merekam. Dan pastikan pose Bapak Ibu ketika merekam itu sudah sesuai dengan kaidah kaidah perekaman dan kaidah kesopanan juga Bapak Ibu. Nah, untuk editing ini saya cuma memberikan 5 tips yang sangat sederhana. Pastikan menggunakan HP atau perangkat seperti laptop, PC yang memang bisa mendukung editing video. Karena kalau tidak, Bapak Ibu akan jengkel sendiri, lama memprosesnya. Kemudian pastikan semua potongan video dalam kanvas memiliki resolusi yang seragam. Jadi, Bapak Ibu, kalau merekam video yang sifatnya dokumentasi, jangan mencampur adukkan yang resolusi pecah dengan yang resolusi tinggi. Itu bisa merusak kenikmatan dalam mengatakan itu menarik atau tidak gitu ya. Kemudian jangan juga mencampur yang portrait dengan yang landscape. Kecuali Anda tahu teknik pencampurannya. Jadi kalau videonya semua landscape, ya konsisten dari awal sampai akhir landscape. Kemudian perhatikan media perekaman suara. Nah ini penting. Kadang kita nggak punya mikrofon, kita gunakan HP ini untuk merekam, ini untuk mewawancara suara. Itu tolong juga diperhatikan untuk memindah hasil suaranya ke kanvas yang sama di komputer atau gadget yang untuk editing. Kemudian warna juga harus dipikirkan Bapak Ibu karena itu bisa mempengaruhi daya tarik penonton secara psikologis. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengatur warna, sudah ada di aplikasi setelan-setelan dari pabrik gitu, tinggal dipilih aja. Ketika selesai mengedit, gunakan setelan ekspor video yang terbaik atau yang disyaratkan oleh panduan gitu. Kemudian, nah ini
saya simpulkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen ngambil videonya sendiri, nggak pengen pakai jasa videografer ya, itu ada nomor 1 dan nomor 2 untuk Bapak Ibu ikuti. Pakai iPhone 11 sudah cukup bagus hasilnya. iPhone 11 itu yang second bisa harganya cuma 5 juta atau 6 juta, tergantung berapa gigabyte. Itu sudah bagus, saya sudah mencobanya. Dan Android iPhone 13 juga bagus. Untuk Android ke Samsung Galaxy S21 di 3,8 kalau saya tidak salah Bapak Ibu, dan Redmi 12 Pro itu ini agak mahalan dikit 4,2. Tapi untuk Redmi 12 Pro ini Bapak Ibu tidak perlu gimbal karena dia sudah mulus. Tapi saya himbau jangan menyepelekan gimbal karena gimbal itu bisa membuat video kita sangat halus, geser. Bahkan kita lari pun dia bisa tetap di tengah gambarnya. Nah, itu tadi untuk video yang memenuhi rata-rata. Maksudnya sudah bisa dinikmati. Tapi kalau pengen profesional, Bapak Ibu bisa bergeser ke iPhone 15. Kalau untuk HP. Kalau untuk HP iOS maksudnya. Apple. Kalau untuk Android, Bapak Ibu bisa di S21 Ultra atau Redmi 13 Pro. Dan kamera profesional. Itu saya sudah mencobanya dengan lensa yang memang untuk sinema atau perekaman video. Karena ada lensa yang khusus untuk foto. Jadi tidak bisa Bapak Ibu langsung pakai ini aja lensanya udah cukup bagus. Enggak, Bapak Ibu juga harus tahu fungsi lensa. Karena setiap lensa punya khas gitu ya, punya ciri khas. Kemudian yang nomor 3 ini saya rasa yang untuk sinematografi ini tidak perlu saya sampaikan. Itu bisa dibaca nanti Bapak Ibu sendiri. Oh ya, sebelum saya play itu, Bapak Ibu di layar ini paling atas sebelah kiri itu adalah gimbal untuk kamera besar. Bawahnya itu gimbal untuk ini tadi untuk mobile phone. Menurut saya sudah cukup dan ini harganya kalau Bapak Ibu eh, main-main ke TikTok saya, ini ada di etalase. Saya tidak mengiklankan, tapi di sana harganya benda ini beda dengan di Jogja. Di Jogja ini 2,2, di etalase itu cuma 1,49 kadang-kadang karena ada promo. Dan itu sudah cukup, menurut saya sudah cukup membantu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu yang keren-keren lagi, karena yang ini sebenarnya juga bisa sewa. Karena Bapak Ibu juga tidak harus memiliki itu, bisa nyewa aja. Dan nah, ini saya contohkan ini dokumenter yang panjang tapi saya akan lompat-lompat untuk untuk menekankan beberapa hal saja. Tadi dalam pengambilan video ini gambarnya masih ada yang getar naik turun karena drone ini ya Bapak Ibu. Ini menggunakan drone. Drone itu tergantung angin dan situasi kondisi. Apakah lembab atau panas atau dingin itu juga mempengaruhi.
untuk gimbal, untuk drone, saya memang belum jelaskan tadi, tapi Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak bisa kita raih, sudut pandang tertentu yang tidak bisa kita raih. Kita bisa menggunakan drone untuk itu. Seperti untuk menggambarkan keramaian yang banyak seperti ini, tentu saja kita tidak bisa pakai kamera HP dari jarak tertentu, tapi kita bisa menggunakan drone. Nah, kadang-kadang sesuatu yang seperti ini, nah itu memerlukan drone untuk suatu titik yang kita ingin keindahannya itu menyeluruh. Tapi drone tidak bisa merekam suara. Ada yang bisa, tapi itu sangat jauh dari jangkauan budget. Oke, ini video yang pertama yang saya tunjukkan. Nah, ini selanjutnya. Look, I know you miss her, man. But you can't keep doing this to yourself. She's moved on. Meanwhile, you're out there just walking the streets at night, alone, in a river of darkness. Glowing windows in the buildings from the elevated train. I see 1,000 different stories passing, faces without names. Forget why I came here, and I forget why I stayed. And I wonder if they notice if I Oke, slipped Bapak Ibu, away. ini saya menggabungkan 60 fps dengan 30 fps. FPS itu tidak masalah kalau digabungkan, tapi resolusinya sama tetap di 1080p. Dan satu terakhir, saya stop, kemudian saya geser. Iya, itu saja dari saya. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusi, saya sediakan waktu untuk itu dan saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Novita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arista untuk ilmunya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ke Pak Arista terkait membuat video baik untuk penelitian ataupun PKM. Silakan. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya bisa nggak sih memanfaatkan mahasiswa? Itu tadi mahasiswa prodi hukum Bapak Ibu yang saya pakai untuk talent, karena kadang-kadang warga lokal itu juga belum tentu berkenan, maka siswa lah yang kadang-kadang memberi peran gitu. Jadi saya kalian coba ya, ada di sudut pantai yang situ, kita itu dari Pantai Parangtritis Bapak Ibu, Depok atau Parangtritis ya, saya lupa. Dan itu bisa untuk konten prodi. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita menyetok gitu ya untuk prodi, sehingga kadang-kadang saya juga punya gitu stok untuk prodi. Jadi Bapak Ibu, konten itu boleh, saya malah sangat merekomendasikan untuk melibatkan siswa.
pasti Bapak Ibu di fakultasnya masing-masing, prodinya masing-masing ada tuh talented personnya gitu kan, talented people dari mahasiswa itu. Nah itu buatlah mereka merasa eksis gitu. Oh aku ada, aku ternyata dianggap gitu. Supaya mereka nanti potensinya makin muncul, malah justru membawa prodi itu meroket gitu ya. Kadang-kadang memang kita butuh seperti itu Bapak Ibu. Ada seseorang atau dua orang di prodi kita yang siswanya, maksudnya siswa ya, itu ternyata bisa kita pergunakan sebagai talent gitu. Kita manfaatkan, kita rangkul, sebaiknya seperti itu. Kemudian kita tunjukkan bahwa kamu akan terlihat menarik loh di video. Coba gini. Karena saya selalu melakukan seperti itu dan bahkan tidak apa ya, tidak tidak menutup kemungkinan siswa dari FKAS itu pun ada yang saya pernah ajak ngobrol untuk ya sekarang dia sering sering digunakan sebagai talent karena saya melihat di Info Unjaya juga ada dan sebagainya. Barangkali Bapak Ibu bertanya boleh nggak sih melibatkan siswa? Wow, sangat sangat boleh Bapak Ibu karena itu adalah aset juga ya dari beliaunya sendiri dari siswanya. Nah, itu juga pasti dia ingin mendapatkan fame. Nah, kadang-kadang siswa Bapak Ibu harus tahu ada yang selebgram, ada yang selebtok. Bapak Ibu pasti tahu itu karena kadang-kadang Bapak Ibu tidak tahu tidak apa-apa, wajar. Tapi kalau Bapak Ibu menelusuri akun sosmednya siswa-siswa Bapak Ibu, ada tuh yang followernya 20K, ada yang like-nya sudah million. Nah, itu untuk mendongkrak prodi itu bisa live bareng misalnya atau nggak usah dokumenter deh misalnya live bareng gitu. Tapi ini untuk penelitian Bapak Ibu bisa sekali lagi memanfaatkan siswa sebagai talent atau sebagai mind master gitu. Enaknya gimana ya? Karena kadang-kadang mereka itu juga tahu yang menarik tuh kayak gini. Baik, terima kasih Pak Arista. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Ini ada dari Pak Dedi. Iya. Sehubungan banyak dokumentasi berbasis video untuk penelitian dan PKM, sepertinya perlu alokasi khusus baik SDM dan peralatan. Ya, mohon menjadi catatan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak Dedi. Kalau dulu zaman saya SMA itu di sekolah itu ada Pak peminatan untuk ekstrakurikuler sinematografi seperti itu. Oh, Dan itu memang banyak menghasilkan apa ya yang sampai sekarang teman-teman saya seangkatan itu juga mereka bisa ke luar negeri atau membuat video bahkan film-film pendek ya berawal dari situ juga. Mungkin oh, ada ide besok Pak. ini saya baru semalam saya itu bertemu dengan kawan saya yang juga profesi hukum. Jadi beliau cerita bahwa keponakannya itu vlogger. Vlogger followernya sudah 21.000. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, negara-negara yang sekarang ini wisatawannya kurang seperti Hong Kong, Jepang, Korea, itu mengundang vlogger-vlogger seperti ini untuk ke negara itu diberikan tour gratis, tapi dia harus bikin konten. Nah, Bapak Ibu, hal semacam ini kan juga bisa mendorong kepopuleran kampus gitu ya. Jadi barangkali nanti jadi concern keberadaan alat seperti yang Pak Dedi tadi sampaikan dan sumber daya manusianya itu menjadi signifikan, menjadi sangat perlu supaya ya kita stand out di situ meskipun kita tidak ada fakultas yang tentang itu tapi kita tidak ada salahnya untuk itu loh yang kalau bikin misalnya kalau bikin konten itu selalu kayak video kayak film misalnya kayak film apa namanya Kakak Ipar Maut apa itu namanya yang sekarang lagi populer itu ya Ipar adalah maut. Ipar adalah Maut iya 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 itu sangat trending di circle teman-teman saya yang di Jakarta sampai mereka mengomentari gila ya kayak gitu macam-macam. Jadi kita bisa mengikuti tren kalau itu untuk konten, tapi kalau itu untuk dokumentasi kegiatan ya Bapak Ibu sekali lagi
teknik-teknik yang tadi saya sampaikan itu sudah bisa membantu. Pak Arista mohon Ya, izin, saya ingin oke. bertanya, semisal kita memasukkan potongan video dari video orang lain, misalnya saya nggak punya video terkait Tugu Jogja seperti itu, terus saya Oke. mencuplik video dari orang lain, itu bagaimana aturannya atau apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin memasukkan video orang lain itu? Yang paling aman adalah menghubungi siapa pemilik video itu, kemudian meminta izin, kalau bisa tertulis. Ada Nah, itu kredit. ya betul. Atau kalau dia nggak apa-apa Mas, pakai aja seperti itu. Maka kita tetap memberikan kredit goes to atau di videonya footage itu milik siapa atau video ini diambil oleh siapa dan sudah sepersetujuan orang itu. Itu bisa di videonya tapi juga bisa di deskripsi. Tidak harus semua tampil di video atau di akhir video. Nanti ada disclaimer bahwa video diambil oleh ini orangnya banyak misalnya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lagu, ini agak susah. Kalau nyuplik video kita masih aman kadang-kadang di YouTube ya. Tapi kalau kita sudah masukin lagu, wah itu yang agak rewel di mana-mana. Instagram rewel, TikTok rewel, YouTube rewel karena mereka algoritma untuk membaca pelindungan hak ciptanya itu beragam. Kalau TikTok udah itu paling ribet dan maksudnya gini, ribet itu adalah ketika kita ngepost lagu yang belum ada pemiliknya sekalipun ya, itu lebih dari 1 menit pasti dia ngecek, nanyain sekali lagi, bener po ini lagu nggak ada pemiliknya, betul ini lagu saya misalnya, atau ini lagu original, atau lagu ini tidak berbayar atau nggak ada hak ciptanya gitu, dia pasti nanyain lagi. Jadi menurut saya penggunaan kepemilikan seperti itu harus di cross check. Kalau untuk video, boleh nggak saya menggunakan video yang Anda miliki? Kayak beberapa minggu yang lalu TVRI ini Mbak menyiarkan cuplikan bahwa ada anak dari Prodi Hukum itu disorot, kemudian beraktivitas. Terus siswa saya minta, boleh nggak itu diambil dicuplik? Dia tanya kepada produsernya, boleh? Nggak apa-apa, silakan dimanfaatkan. Jadi, sekalipun saya tidak menyebutkan di video, itu ada di Prodi Hukum Unjaya, di akun TikToknya itu, TVRI sekalipun tahu, dia tidak akan mengkomplain itu. Karena sudah disiarkan di YouTube, itu berarti sudah publik. Dan tapi itu konten yang dinikmati oleh semua kalangan. Artinya tidak seperti konten yang dibuat oleh seseorang vlogger yang mukbang makan itu. Ada beberapa yang aku tidak mau di-repost. Ada tulisannya kayak gitu. Kita harus benar-benar ketahui rules orang-orang itu. Karena kalau di hukum negara kita kadang-kadang, nggak apa-apa lah potong aja. Tapi kalau, sekali lagi kalau waktu itu saya di Malaysia, orang-orang akan strict. Jangan ya, jangan. Kamu bisa aku tuntut. Beneran itu bisa langsung dapat email kita itu dari pengadilan atau dari polisi gitu. Untuk, ayo kamu melakukan. Jadi sekali lagi untuk melindungi Bapak Ibu dari copyright atau dari bencana-bencana yang tidak bisa digambarkan sekarang, kalau mau mencuplik video, cari orangnya yang asli, email. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Berarti harus ada kode etiknya ya, Pak ya, yang Sebaiknya, itu ya. memang iya. Eh, Silakan ada dari Bapak Ibu untuk pertanyaan atau ada yang ingin sharing kembali. Izin mengingatkan untuk presensi ngobris ada di kolom chat nggih? Cukup Bapak Ibu sekalian? Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Arista. Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara. Sebelumnya kami dari LPPM izin memberikan sertifikat dari ngobris ya Pak.
Arista ya. Ya, ya. Izin share screen. Oke. Terima kasih, nanti akan kami kirimkan kepada Pak Arista. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri serangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Pak Arista, kita bisa mengambil seluruh manfaatnya untuk kemajuan penelitian ataupun pengabdian yang akan kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Saya selaku pembawa acara juga mewakili dari tim LPPM menyampaikan undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang baik tidak disengaja dari acara pagi hari ini. Terima kasih, saya tutup. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Arista. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu Terima semuanya. kasih LPPM Unjaya. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, terima Semoga kasih. bermanfaat ya. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karisma. Pak Karisma, Pak Arista. Terima kasih Bu Tri. Siap. Terima Yeay. kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bisa Amin. digunakan teknik-tekniknya. Matur Yeay. nuwun. Saya sudah screenshot Bu. Jadi untuk untuk jaga-jaga dokumentasi. Saya soalnya jiwa dokumentasinya udah jalan. Jadi sudah ada screenshot kalau Bapak Ibu berkenan nanti saya kirim di grup. Jiwa Ya. dokumentasinya sudah mendarah daging. Iya, ini udah dapat screenshot. Jadi saya nunggu tadi ada foto bareng nggak ya? Oh, tapi saya sudah punya stok. Iya. Baik Bapak, Aman, terima nanti saya kasih. kirim. Ya, Oke, terima kasih terima Pak. kasih.